Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini. Oke. Oke, aku melihat gini ya, ada Virgo yang mulai kehilangan semangat. Kayaknya tema ini keluar lagi dari reading sebelumnya juga aku melihat tema seperti ini. Eh, Kalau kamu udah mulai kehilangan semangat, mulai terasa capek, mulai ingin menyerah gitu, kayak kamu bisa, kamu punya kekuatan untuk lewatin ini semua, dan mungkin kamu berjalan sendiri seperti energi kamu ya. Hermit itu kan berjalan sendiri, seperti berjalan sendiri dalam kegelapan untuk benar-benar mengerti sebuah situasi, atau sesimpel belajar mengerti diri kamu sendiri gitu, kayak kamu menjauh, memberi ruang untuk diri kamu sendiri. Karena itu bagian dari sebenarnya perjalanan memahami diri kita, belajar berefleksi, berkontemplasi, itu sesuatu yang kita butuhkan gitu. Supaya apa? Kita punya momen untuk kita melihat ke belakang apa yang udah kita pelajarin, apa yang berbeda dari diri kita, apa yang berbeda dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebenarnya kita perlu lihat ya. Lalu di sini juga di bulan Maret mungkin ada sesuatu situasi yang kamu perlu berhati-hati ya. Mungkin berhubungan dengan orang-orang tertentu, karena situasi, lalu surround yourself with the right people. Kalau misalnya orang-orang di sekitar kamu sudah jadi orang-orang yang paling suportif, paling ada buat kamu, paling caring sama kamu, seharusnya ini nggak keluar gitu. Atau mungkin ada situasi baru ya, situasi baru yang baru kamu temuin di bulan Maret. Jadi sebelum kamu melibatkan diri lebih jauh dengan situasi ini atau orang-orang ini, kamu make sure orang-orang ini adalah orang-orang yang reliable, mau konteksnya apapun ya, mau urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan pertemanan, atau bahkan hubungan romantis. Pastikan kamu kayak benar-benar mendapatkan informasi yang kamu butuh tentang situasi ini atau orang-orang ini. Dan jika ada keadaan yang mungkin gak berjalan seperti yang kamu mau, mungkin ini bukan waktu yang terbaik, atau mungkin semesta punya sesuatu yang lebih baik buat kamu seiring berjalannya bulan Maret atau kedepannya ya. Kita bahas lebih lanjut. Magician and the Mirror. Indecision. Oke, Door to Value. Lihat, dengan Magician and the Mirror lalu ada Door to Value gini, aku melihat kamu yang manifest mungkin peluang bisnis baru, mungkin pekerjaan baru, mungkin pintu-pintu rezeki yang baru gitu, kayak bahkan mungkin kayak rezeki-rezeki, kesempatan-kesempatan yang kamu bahkan mungkin gak duga sebelumnya gitu ya. Bisa jadi kayak tiba-tiba menang undian, tiba-tiba ada yang ngasih uang, tiba-tiba ada pertolongan. Ini ya, dengan Door to Value ini aku melihat ada manifestasi yang akan kamu lihat terwujud di bulan Maret ini ya. Dan ingat, untuk manifest itu kamu harus sinkronkan hati dan pikiran kamu untuk fokus pada apa yang kamu mau gitu. Apa yang kamu tidak mau, jangan kamu kasih fokus atensi kamu ke situ, karena kamu akan semakin mengamplifikasi hal itu untuk semakin ada di realita kamu ya. Lalu gini, di sini aku melihat gini, mungkin nanti ya seiring berjalannya bulan Maret kamu akan melihat, karena tadi ada ini nih, ada sesuatu yang kamu perlu hati-hati dan hubungannya dengan orang-orang tertentu. Nantinya kamu, oh iya kayaknya ada yang perlu aku perhatikan nih tentang situasi ini atau orang-orang ini, terus kamu di persimpangan jalan, kayak aku mau ngapain ya sama orang-orang ini atau situasi ini. Gini, yang penting dengan reading ini kan kamu udah tahu nih, udah ada reminder. Terus nanti ketika kamu lihat, oh iya ya kayaknya ada yang janggal nih sama orang ini. Oh iya kayaknya ada yang janggal sama situasi ini. Kayaknya aku harus mesti hati-hati deh. Atau bahkan sebagian dari kamu kayak perlu membuat keputusan dengan situasi ini. Yang penting sebelum mengambil keputusan kamu kumpulkan informasi yang kamu butuh supaya kamu membuat keputusan yang tepat ya. Ya kan? Nih, Page of Swords nih tema kamu. Page of Swords itu apa? Dia berbicara tentang mencari informasi, melakukan riset, mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta, pelan-pelan bergeraknya supaya apa? Dia tuh kayak mata-mata di medan perang gitu ya. Dia mengumpulkan informasi yang dia butuh supaya dia tahu nih perlu mengambil strategi apa, perlu dia melakukan apa setelah dia mengumpulkan informasi. Dan bisa juga ini berbicara kayak ada orang yang memantau kamu dari jauh atau kamu lagi memantau orang dari jauh ya. Mungkin berhubungannya dengan situasi ini untuk kamu mengambil keputusan yang tepat. Atau bisa jadi ada hubungannya dengan aspek fisik kamu, pekerjaan, dunia finansial.
Kalau misalnya kamu mau invest ke sesuatu hal, sebenarnya investasi itu bukan hal yang menakutkan, asal kamu tahu. Kamu benar-benar mengedukasi diri kamu, ya, supaya misalnya contoh, dengan orang-orang korban investasi bodong, itu kan contoh bahwa kalau sebenarnya dia mengedukasi dirinya, lalu dia juga pakai logika gitu ya, dengan keuntungan sesingkat itu dan semudah itu, kayaknya itu nggak mungkin deh. Seperti itu sebenarnya. Nih, untuk kamu yang sudah bekerja keras, ini adalah blessing kamu. Sebentar lagi kamu sampai, sebentar lagi kamu akan melihat hasil dari kerja keras kamu. Dan ini juga gini, dan itu angka completion, ada sebuah siklus, ada sebuah chapter yang selesai di hidup kamu. Dan lihat, kamu akan memasuki sebuah awalan baru yang powerful. Dengan the full di dasar deck, kayak aku melihat Page of Swords ini juga, um, aku melihat gini ya, karena berhubungan dengan the full, page itu kan kayak orang energi muda dan dia belajar gitu, membuka hatinya untuk belajar terus. Ya, semua page itu adalah energi orang yang belajar. Sama the full, karena kamu belajar, karena kamu masuki chapter baru di hidup kamu, kamu akan belajar lagi, adaptasi lagi, merendahkan hati untuk membuka mata dan hati gitu. Oh ya, ini sebuah chapter baru buat hidup aku akan menyambut ini dengan hati yang terbuka, terutama dengan the full, 4 ace jadi satu ya. Ini vibe-nya fresh banget karena apa? Background-nya tuh dominannya warna kuning. Warna kuning itu adalah sebuah indikator, sama kayak The Sun kan dominan warna kuning. Sebuah indikator bahwa akan ada hal-hal yang menyenangkan yang memberikan warna di hidup kamu di bulan Maret ini. Yang menjadi tantangan kamu atau sesuatu hal yang perlu kamu perhatikan adalah Queen of Swords ya. Yang tadi di sini page, di sini queen. Mereka melihat dua arah yang berbeda gitu. Mungkin ada konflik. Kayak di sini ada konflik di mana kamu bingung mau membuat keputusan yang mana. Bingung kayak berada di antara masa lalu dan masa depan. Mungkin dihadapkan pada dua pilihan hubungan romantis gitu. Ada orang dari masa lalu, ada orang yang hadir di waktu sekarang menjanjikan masa depan, bisa juga gini. Page sama Queen itu kan berbicara level kedewasaan. Mungkin kamu diminta untuk bersikap dewasa, menggunakan logika kamu, jangan terbawa emosi. Atau bisa juga kamu akan berurusan dengan orang yang terdapat perbedaan usia gitu ya. Jadi kayak beda frekuensi, di mana yang tadi aku bilang Page itu butuh kerendahan hati untuk membuka hati kamu. Ya, membuka hati kamu. Gimana cara terbaik kamu menghadapi situasi ini atau berurusan dengan orang-orang ini ya. Dan gini, di kepalanya Queen ini kan ada burung ya. Di semua page Queen, King, sama Knight itu setahu aku ada gambar burung. Karena apa? Burung itu kan melihat dari atas. Dia bisa melihat semua yang ada di bawahnya dia. Kayak kamu juga gitu, melihat dari higher perspektif. Melihat bigger picture-nya. Coba misalnya posisikan diri kamu di posisi orang lain. Atau kamu keluar dari kotak itu. Jadi kamu bisa melihat gambaran seutuhnya. Supaya kamu tahu nih kamu perlu ngapain dalam situasi ini. Semoga kamu paham ya. Jika kamu belum paham, nanti saatnya semesta akan membuka hati kamu untuk paham apa yang aku bicarakan saat ini. Advice-nya adalah transformasi. Ini sebuah completion, ini juga transformasi sesuatu yang tak terhindarkan. Ini bagian dari perjalanan kita karena hidup itu ada siklus ya. Sama seperti musim, ada waktunya untuk berganti. Chapter di hidup kita juga ada waktunya berganti. Orang-orang di hidup kita ada waktunya untuk berganti. Karena versi diri kita juga terus berkembang, terus berevolusi. Dan kalau kita masih mau keadaan sama terus, kita akan stuck gitu pada versi diri kita yang itu. Nih, kalau kamu menolak perubahan, kamu menolak adaptasi, kamu akan jadi seperti Eight of Swords. Kamu mau versi diri kamu, orang-orang di sekitar kamu sama terus, nggak bisa. Karena karena alam semesta kita, alam di sekitar kita, semuanya itu berganti ya, semua itu ada waktunya. Kita bisa nggak, yang tadi aku bilang, membuka hati bahwa perubahan, adaptasi, transformasi itu bagian dari perjalanan kita. Dan death itu bukan sesuatu yang ditakutkan, karena apa? Ini membawa kita pada satu chapter baru yang tadi kayak aku bilang, the full. Itu akan membawa kita pada satu chapter baru dengan ibaratnya kalau ada stagnan energi di hidup kita, itu akan disingkirkan dan kita siap mulai dengan lembaran kertas yang baru ya. Oke, nine of wands, ten of wands, angkanya naik. Sebuah progresi versi diri kamu yang semakin upgrade. Karena apa? Eight of Pentacles itu berbicara tentang mastery, tentang orang yang sangat skill, orang yang berdedikasi sama apa yang dia kerjakan. Dia mengupgrade dirinya terus. Dalam konteks skill, dalam konteks karakter. Orang ini mau berkembang terus. Dia mau melakukan sesuatu yang meaningful buat dia dan meaningful buat dunia gitu.
apa yang dia bisa lakukan untuk orang lain. Seperti itu ya, Eight of Pentacles. Dengan dia mengupgrade dirinya, dia akan memberi contoh pada orang-orang di sekitarnya. Dia akan memberi value pada apa yang dia kerjakan. Dia akan memberi value pada perusahaannya, pada pekerjaannya, pada bisnisnya. Eight of Pentacles seperti itu ya. Dan Nine of Wands, jangan biarkan masa lalu itu memberi warna. Maksudnya apa ya? Belajar dari masa lalu boleh, tapi jangan pakai masa lalu untuk kamu proyeksikan di masa depan. Oke, kita akan tutup satu pesan lagi buat kamu. Fiery climax approach ya. Kayak ini lebih aku melihatnya seperti suatu yang kayak suasana yang panas, tapi ketika suasana panas ini puncaknya ditutup dengan death. Mungkin ada sesuatu momen seperti kamu tahu nggak bola salju yang dari atas tuh kecil, gede-gede, semakin menggulung tuh semakin gede, seperti itu ya. Ini ada seperti itu di bulan Maret ini buat kamu, ada momentum yang terbangun. Tapi kalau misalnya endingnya nggak seperti yang kamu harapkan, percayalah, walaupun itu tidak mengenakan gitu, kamu akan dibawa pada satu chapter baru untuk kebaikan kamu, di mana yang tadi death ini membawa stagnan energi itu harus pergi dari hidup kamu, supaya apa? Kamu bisa memulai chapter baru yang fresh, yang baru, yang segar. Dan ingat, itu akan membawa kamu pada manifestasi kamu, pada sesuatu yang benar-benar berharga buat kamu dan penting buat kamu. Oke, ini ada energi manifestasi, dan ini sesuatu yang akan kamu lihat terwujud di realita kamu seiring berjalannya bulan Maret ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!